Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ada berita baik ya. Berita baik atau berita tidak baik, susah bedainnya sekarang ya. Karena yang baik untuk pihak A tapi berita buruk untuk pihak B yang dibicarakannya. Ini dari Detik Finance ya. Heboh cemilan di Garuda, tengok lagi gurita bisnis Kaisang Pangarep. Yang nulis ini Silke Febrina Lau Sereno. Wah, namanya keren rek. 17 Januari Senin. Nama Kaisang Pangarep ramai diperbincangkan karena wajahnya muncul dalam gambar di sebuah cemilan yang disediakan oleh maskapai Garuda Indonesia. Wah, hebat bisa masuk di Garuda ya, cemilan itu. Berarti ada kekuatan tertentu sehingga Garuda takluk ya. Kira-kira begitu. Karena cemilan itu, atau sudah ada ininya. Apa itu penawaran terbuka itu apa sih istilah, beberapa produk terus berkompetisi untuk masuk ke sebuah menjadi proyek tertentu. Apa sih namanya? Lali aku. Sebenarnya Kaisang merupakan brand ambasador dari makanan ringan Trix yang bekerja sama dengan GK Hebat. GK Hebat yaitu perusahaan akselerator startup. Nah, di GK Hebat, Kaisang merupakan komisaris. Kaisang memang diketahui memiliki banyak bisnis, bahkan Kaisang juga merupakan komisaris Rans Entertainment. Ini yang punyanya Raffi Ahmad tuh. Jadi komisaris ya di Rans Entertainment itu Kaisang ya. Digital berarti ya, di bidang digital ya. Raffi Ahmad sebagai YouTuber punya perusahaan namanya Rans Entertainment. YouTube-nya juga Rans Entertainment. Salah satu dari 5 YouTuber terbesar di Indonesia. Deddy Corbuzier, Rans Entertainment, kemudian Ria Ricis, Atta Halilintar, dan Pak Embong. Di antara 5 itu aja mereka yang berputar menjadi YouTuber, 5 YouTuber yang paling sukses di Indonesia. Nah, Kaisang masuk ke dalam perusahaan Rans Entertainment sebagai komisaris. Kaisang Pangarep anak presiden loh, jadi akan menyedot ya beberapa perusahaan lain karena dia anak presiden gitu. Mungkin juga karena takut perusahaan itu. Mungkin, saya nggak tahu. Kaisang Pangarep memang dikenal sebagai anak muda berbakat, sehingga tidak heran jika dia ditunjuk jadi komisaris Rans. Di usianya yang masih kepala 2 sudah memiliki deretan bisnis mulai dari fashion hingga kuliner. Terlebih sejak sang kakak Gibran Raka Buming jadi wali kota Solo. Wali kota Solo itu penduduknya 300.000 ya. Semua bisnis diserahkan kepadanya sehingga membuat deretan bisnis Kaisang Pangarep semakin panjang. Berikut daftar bisnis Kaisang Pangarep. 1. Home Pimpa Games. Ini adalah bisnis hiburan yang menjual berbagai macam produk board games dengan merek Home Pimpa Games. Board game yang dihadirkan Kaisang Pangarep membawa pesan toleransi dan nilai-nilai budaya Indonesia dengan jenis-jenis permainan tradisional Indonesia. 2. Sang Javas. Selanjutnya ada Sang Javas merek clothing line ya, dengan gambar kecebong. Gambar kecebong. Gambar kecebong dalam desain kaosnya menarik perhatian netizen saat kaos ini pertama kali diluncurkan. Menurut Kaisang Pangarep, gambar kecebong layaknya potongan komik pada bagian depan kaos, terinspirasi dari perilaku masyarakat di media sosial. Di Indonesia, cebong sendiri merupakan panggilan untuk pendukung berat Jokowi saat pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Yang ketiga, Sang Pisang. Ini merupakan bisnis yang paling besar milik Kaisang Pangarep yang kini sudah tersebar di 25 kota dengan lebih dari 73 outlet. Diluncurkan pada 2017 November, kuliner berbahan baku pisang ini dibangunnya bersama Ansari Kadir. Hingga saat ini karyawan Sang Pisang telah berjumlah lebih dari 1.500. 4. Ternak kopi selanjutnya adalah bisnis minuman olahan kopi dengan nama Ternak Kopi. Bisnis ini dijalankan bersama dengan Gibran Raka Buming.
5. Madang. Kaisang juga meluncurkan aplikasi Madang yang menjembatani ibu-ibu yang jago masak dengan pembeli. Aplikasi ini membantu banyak ibu rumah tangga untuk mandiri secara finansial. Ya, itu ya. Nah, yang tadi itu soal ini heboh gambar Kaisang di snack Garuda. Begini profil perusahaannya. Klik, kita lihat. Nah, begini profil perusahaannya. Belum lama ini ramai diperbincangkan terkait cemilan atau makanan ringan di pesawat Garuda Indonesia yang bergambar anak Presiden Kaisang Pangarep. Jadi dia keuntungannya agak eksklusif ya, karena sebagai anak Presiden, sehingga kalau memunculkan produk dia agak smooth ya, masuk pasar itu nggak ada constraint, nggak ada hambatan, karena pengaruh politik dari sang ayahnya, yaitu Presiden Joko Widodo. Pihak Garuda Indonesia juga sudah menarik cemilan tersebut dari peredaran dan mengganti dengan yang polos tanpa gambar brand ambasador tersebut. Apa benar ditarik? Ditarik hanya konsumsi media mungkin ya. Habis udah sepi dari media, dikeluarin lagi ya ada gambarnya. Mungkin bisa begitu kan? Sebenarnya kemasan baru produk makanan dengan trik ini memang menampilkan gambar Kaisang Pangarep hari ini karena PT Jaya Suarasa Agung Tbk atau Das Bakers menggandeng perusahaan Kaisang, yaitu PT Harapan Bangsa dalam kurung GK. Hebat Harapan Bangsa kita untuk kerjasama co-branding. Saat itu tujuannya untuk distribusi pasar retail dan mempromosikan usaha mikro kecil menengah UMKM nasional. Dikutip dari laman gkhebat.com disebutkan jika GK Hebat ini bertujuan untuk membantu Indonesia mengatasi perubahan melalui UKM yang memiliki peran penting karena mendorong 60% dari pertumbuhan PDB Indonesia. GK Hebat adalah akselerator startup yang menaungi berbagai macam produk, yaitu sang pisang, ternak kopi, yang ayam siap mas, dan Enigma. Perusahaan ini berkantor di Great Tower, Grand Rubina Business Park, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kantor diresmikan pada akhir November 2019 lalu. Dalam website juga dicantumkan jika GK Hebat bermitra dengan PT Astra International, Tbk, Sinarmas, Alfamart, dan Wings. Wah, ini semua punya punya konglomerat semua ya. GK Hebat juga merupakan hasil kerjasama Kaisang dengan akselerator GK Plug and Play, Anthony P. Pradiptya Gandhi. Anthony P. P-nya itu Anthony Pradiptya, Gan-nya Gandhi, anak bapaknya merupakan direktur di GK Hebat dan Kaisang menjadi komisaris. Anthony merupakan mitra bisnis Kaisang yang juga memiliki perusahaan PT Gan Capital. GAN itu Gan, mungkin dari ayahnya namanya Gandhi Sulistianto. Mayoritas saham Alpha Plus dipegang PT Sinergi Optima Solusindo dan mayoritas saham Sinergi Optima dimiliki Gan Capital, sementara Anthony punya 45% saham Gan Capital. Saat ini UKM di Indonesia dinilai masih menghadapi masalah, yaitu model bisnis konvensional serta kesulitan mencari target pasar yang sesuai. Lalu pengetahuan terbatas untuk mengembangkan strategi bisnis lebih baik hingga sulit menemukan mitra yang tepat untuk pengembangan bisnis agar UMKM ini banyak pelanggan. Susah benar ngomongnya. Produk lokal Indonesia saat ini cukup banyak digandrungi oleh kalangan muda-mudi tanah air, bahkan tidak sedikit dari mereka terjun langsung sebagai pelaku usaha hingga menciptakan ide-ide yang menghasilkan sebuah solusi untuk masyarakat. Melihat tren tersebut, pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM semakin melesat dan mendapat dukungan positif dari pemerintah. GK Hebat sebagai perusahaan akselerator dengan visi utama menjadikan UMKM sebagai produk unggulan dalam negeri pun turut serta memberikan pembinaan bahkan bantuan modal bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Tulisnya dikutip Senin. Terakhir kita baca, sabar ya untuk dokumentasi dari pesantren Ojo Lali juga ya. Jadi nanti saya nggak usah baca lagi, tinggal buka YouTube-nya sendiri ya. Sebelumnya Taste Baker ini bekerja sama co-branding produk Trix pada Jumat 7 Januari 2022 lalu. Sebagai bagian kerjasama ini, Taste Bakers meluncurkan kemasan baru
produk Trix yang menampilkan ilustrasi wajah Kaisang Pangarep. Nah, ini putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi pada awal tahun 2020 yang masuk Garuda tadi ya, ada wajahnya ya. Pemilik PT Harapan Bangsa Kita, Kaisang Pangarep, mengaku dirinya penggemar Trix karena rasanya unik sehingga cocok sebagai snack pendamping kegiatan sehari-hari. Ini dia melakukan co-branding ya, Trix ya, milik dari Thais Bakers ini menunjukkan produk Trix yang menampilkan wajah putra bungsu Jokowi, yaitu Kaisang. Untuk ini ya, untuk co-branding ya, bekerja sama co-branding ya. Apa sih co-branding itu? Sama-sama untung kedua belah pihak memiliki branding yang kuat. Pemilik PT saya bangga dapat membantu produk ini sehingga lebih banyak lagi orang Indonesia maupun luar negeri tahu tentang Trix, produk asli Indonesia berkualitas internasional, kata Kaisang dalam keterangan tertulis. CEO Thais Bakers Alexander Anwar mengatakan bermula dari perusahaan kecil yang kini sahamnya sudah beredar di Bursa Efek Indonesia. Thais Bakers melihat sosok Kaisang Pangarep relevan dengan semangat dan nilai perusahaan. Di usia muda, Kaisang tidak takut terjun membangun bisnis di bidang kuliner. Semangat dan resiliensinya sejalan dengan filosofi Thais Bakers, kata Anwar. Ya, semoga-moga cita-cita yang baik untuk mengembangkan produk kecil, menengah, mikro, kecil, dan menengah itu bisa membuat ya, membantu masyarakat banyak ya. Tapi moga-moga apa-apa yang sudah dilakukan oleh Kaisang dan kawan-kawannya kalau bisa betul-betul tetap menjaga spirit reformasi, yaitu terbebas dari korupsi, terbebas dari kolusi, dan terbebas dari nepotisme. Saya Yudi Pramuko, Tuan Donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.